Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan membahas ini dia soal-soal kiriman dari salah satu siswa yang ada di grup belajarnya Kak Sari. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Perintahnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut dengan cara memfaktorkan. Oke, jadi caranya harus memfaktorkan ya. Meskipun ada cara-cara yang lain untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat, tetapi kali ini perintahnya dengan cara memfaktorkan. Nah, ada 3 soal yang akan Kak Sari bahas di sini. Soal yang pertama, 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi 8 sama dengan 0. Cara memfaktorkannya kayak gini, Dek. Ini ya, udah kusalin soalnya 2x kuadrat ditambah 6x dikurangi 8 sama dengan 0. Nah, kalau mau memfaktorkan, caranya langsung aja buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, sama dengan 0. Kemudian kita lihat di sini 2x kuadrat. Kalau di sini 2x kuadrat, berarti untuk memfaktorkannya langsung aja tulis 2x. Di sini juga 2x, tapi ingat harus per 2. Angka 2-nya ini dari angka 2 yang di sini. Jadi selalu ngikutin ya. Karena ini angkanya 2, berarti nanti di sini pernya juga per 2. Oke, ulang 2x kuadrat berarti tulis 2x, 2x kemudian per 2. Nah, langkah berikutnya kalikan yang depan dengan yang belakang. Nih, 2 dikali negatif 8. Hati-hati ya, 2 dikali negatif 8. Jadi tanda negatifnya ikut. Oke, nah 2 dikali negatif 8 adalah negatif 16. Langsung tulis di sini negatif 16. Nah, ini untuk apa? Ini untuk kita coba-coba. Maksudnya gini, berapa kalau dikalikan berapa hasilnya harus negatif 16, tetapi kalau dijumlah hasilnya harus ini, positif 6. Kak Sari ulang, bilangan berapa dikali bilangan berapa yang hasilnya adalah negatif 16, tetapi kalau dijumlah hasilnya harus positif 6. Nah, ini boleh coba-coba. Misalnya kita pakai 2 sama 8. Cek dulu, 2 dikali 8 apakah benar negatif 16? Bukan kan ya, 2 dikali 8 itu positif 16, jadi jangan dipilih. Gimana kalau gini, negatif 2 sama 8. Negatif 2 dikali 8 itu benar, negatif 16. Nah, karena ini benar, berarti kita cek sekarang. Kalau dijumlah, apakah hasilnya adalah positif 6? Coba, negatif 2 ditambah 8, benar ya, hasilnya adalah positif 6. Berarti ini yang kita pilih ya. Negatif 2 sama 8. Negatif 2-nya boleh ditaruh di sini. 8-nya ini positif ya. Berarti boleh ditaruh di sini. Positif 8. Oke, langkah terakhir, karena di sini per 2, berarti salah satu dari kurung-kurung ini harus dibagi 2. Mau pilih yang mana? Yang depan atau yang belakang? Nanti hasilnya akan sama saja. Kali ini Kak Sari pilih yang depan ya. Jadi gini, 2x dibagi 2, hasilnya adalah x. Kemudian negatif 2 juga dibagi 2, hasilnya adalah negatif 1. Nah, yang belakang tetap saja. Jadi tetap ditulis 2x ditambah 8. Jadi yang dibagi 2 hanya yang depan. Ya, Dek ya. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 0. Oke. Nah, ini sudah hampir ketemu, Dek. X dikurangi 1 dikali 2x ditambah 8 sama dengan 0. Sekarang yang ini mau kita jadikan 0. Berapa kalau dikurangi 1 hasilnya adalah 0? Tentu saja X-nya ini kita ganti dengan angka 1. Cek aja. Kalau X-nya diganti angka 1, 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0. Ya kan? Nah, atau sekarang yang mau kita jadikan 0 yang sini. Ini dihapus aja biar malah nggak ngeganggu. Oke. 2x ditambah 8 ini mau kita jadikan 0. Berarti x-nya berapa? Cara cepatnya kayak gini, Dek. Tulis aja 2x terus sama dengan positif 8-nya kita ganti menjadi negatif 8. Nah, 2x sama dengan negatif 8, berarti x sama dengan negatif 8 dibagi 2. Berapa tuh? Negatif 4.
Coba kita cek, kalau X-nya diganti negatif 4, apakah ini nanti hasilnya 0? Coba ya, 2 dikali negatif 4 adalah negatif 8. Negatif 8 ditambah 8 adalah 0, benar. Jadi ini himpunan penyelesaiannya, 1 dan negatif 4. Tinggal ditulis ya, HP. HP itu singkatan dari himpunan penyelesaian. HP sama dengan buka kurung kurawal, tulis dulu angka 1, tulis lagi angka negatif 4, tutup kurung kurawal. Ini dia jawabannya ya untuk soal yang pertama. Nah, menggunakan cara yang kurang lebih sama, kita akan mengerjakan soal yang kedua. Mudah-mudahan dengan mengerjakan soal yang pertama ini kamu sudah dapat gambaran ya. Inilah cara mengerjakan dengan pemfaktoran. Nah, nanti di soal yang nomor 2 kamu lebih paham lagi. Soal nomor 3 sudah terampil. Kan gitu ya harapannya ya. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. 4M kuadrat kurangi 12M ditambah 5 sama dengan 0. Kusalin dulu soalnya. Ini dia, udah kusalin soal yang kedua. 4M kuadrat dikurangi 12M ditambah 5 sama dengan 0. Nah, lagi-lagi karena ini adalah cara pemfaktoran, berarti langsung buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung sama dengan 0. Nah, sekarang lihat, ini 4M kuadrat. Karena 4M kuadrat, berarti langsung aja kita tulis 4M. Di sini juga 4M. Ingat, pernya per berapa? Per 4 juga ya. Kalau angkanya 4 berarti semuanya 4 ya. 4M, 4M, pernya per 4. Langkah berikutnya, yang depan kalikan yang belakang. 4 kali positif 5 atau 4 kali 5. 4 kali 5 adalah 20 ya, tulis di sini. Nah, sekarang kita berpikir berapa dikali berapa yang hasilnya 20, tapi nanti kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 12. Negatifnya harus diikutkan. Ya, kuulang, berapa kali berapa yang hasilnya 20, tetapi kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 12. Oke, kita coba-coba. Kalau Kak Sari kepikir, ya 2 dikali 10 dong yang hasilnya 20. Bener kan? 2 kali 10 itu betul 20. Nah, sekarang kita cek apakah kalau 2 ditambah 10 hasilnya adalah negatif 12. Bukan ya, 2 ditambah 10 itu 12 atau positif 12. Padahal di sini maunya negatif. Berarti jangan pakai yang ini. Terus pakai yang mana ya? Coba lagi. Misalnya Kak Sari kepikiran negatif 2 sama negatif 10. Cek dulu. Negatif 2 dikali negatif 10 itu pas banget. Positif 20, ya kan? Negatif kali negatif itu positif. Ya, jadi negatif 2 dikali negatif 10 itu positif 20 atau 20 saja. Nah, ini udah cocok. Sekarang kita cek apakah kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 12. Coba aja. Negatif 2 ditambah negatif 10 itu benar ya, negatif 12. Nah, jadi ini yang kita pakai. Satunya tulis negatif 2 di sini. Satunya lagi tulis negatif 10 di sini. Oke, langkah berikutnya. Nah, yang ini kan harus dibagi 4. Yang dibagi 4 yang mana, Kak? Yang depan apa yang belakang? Nah, kalau kita lihat angka-angkanya, ini nanti kalau yang depan yang dibagi 4 ya, 4M dibagi 4 sih bisa. Jadinya M saja. Tapi ini negatif 2 dibagi 4 nanti hasilnya pecahan. Jadi jangan yang depan. Kalau yang belakang, cek dulu. 4M dibagi 4 nanti bisa. Hasilnya adalah M saja. Nah, tapi yang ini, negatif 10 dibagi 4 nanti hasilnya juga pecahan. Terus gimana dong, Kak? Gini aja biar adil. 4-nya ini kita pecah menjadi 2 sama 2. Nah, kalau ini nanti hasilnya bagus semua. Coba aja yang depan. 4M dikurangi 2 dibagi 2. Ya, 4M dibagi 2 adalah 2M. Negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Tuh, kan jadi cantik angkanya. Sekarang yang belakang, 4M dibagi 2 adalah 2M juga.
negatif 10 dibagi 2 adalah negatif 5. Tuh ya, sama dengan 0. Dah hampir selesai. 2M kurangi 1. Ini mau kita jadikan 0. Cara cepatnya gini aja. Tulis 2M terus sama dengan negatif 1-nya karena dipindah ruas ya, itu menjadi positif 1. Atau lawannya aja deh, lawannya negatif 1 adalah positif 1. Langsung aja kayak gitu. 2M sama dengan 1, berarti M sama dengan berapa? Ya 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 itu nulisnya 1/2 atau dibaca setengah. Atau, nah ini tanda atau dek ya. 2M dikurangi 5, ini mau kita jadikan 0. Caranya langsung aja. 2M sama dengan lawannya negatif 5 berapa? Positif 5 atau nulisnya 5 saja. Nah, 2M sama dengan 5, berarti M sama dengan berapa dong? Ya 5 dibagi 2, nulisnya 5/2. Sudah selesai ya. Jadi ini himpunan penyelesaiannya, yaitu 1/2 dan 5/2. Oke, kita tulis HP sama dengan buka kurung kurawal 1/2, 5/2, tutup kurung kurawal. Selesai. Gimana? Soal nomor 2 sudah makin bisa atau justru makin bingung? Ayo jujur, tulis di kolom komentar ya dek ya. Memang kalau ada siswa-siswa yang tanya ke Kak Sari, gimana sih Kak biar bisa nguasain matematika? Nah, Kak Sari sebetulnya nggak punya trik khusus ya dek ya. Pasti semuanya Kak Sari jawab, banyakin latihan soal, karena sejauh ini memang itu yang paling efektif ya. Mau kita hafalan rumus, mau kita hafalan langkah-langkah pengerjaan sekalipun, kalau nggak pernah dipakai untuk latihan soal, pasti nanti pas ujian lupa. Bener nggak? Tapi kalau latihan soal itu nanti tangan kita ikut terampil ya, otot kita ikut terampil, selain memori kita juga makin ingat. Gitu deh. Jadi mau nggak mau harus banyak latihan soal. Gonta-ganti soalnya, bisa dari mana aja. Salah satunya yang siswanya Kak Sari di dalam grup ini, dia kan soalnya itu bisa dari LKS, bisa dari PR dari gurunya. Nah, itu ditanyakan ke Kak Sari, nanti bisa untuk ngecek ya, kalau dia sudah ngejawab soal itu tinggal ngecek udah bener apa belum sih versi jawabannya dia. Kalau udah bener alhamdulillah, kalau belum bener kan nanti bisa lihat versinya Kak Sari. Kayak gitu belajarnya ya. Oke deh, nah sekarang kita lanjut dulu aja soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga, 10 kurangi 23x kurangi 5x kuadrat sama dengan 0. Oke, ini caranya tetap dengan cara memfaktorkan. Ya udah, Kak Sari salin dulu soalnya. Oke, sudah kusalin. Soal nomor 3, 10 kurangi 23x kurangi 5x kuadrat sama dengan 0. Langkah pertama, langsung aja buka kurung tutup kurung, buka kurung tutup kurung sama dengan 0. Nah, sekarang yang kita lihat yang mana? Yang ini dek, ya, negatif 5x kuadrat. Pokoknya yang kita lihat itu yang x-nya kuadrat. Atau kalau tadi itu yang m-nya yang kuadrat, ya. Nah, yang kita lihat itu yang ada kuadrat-kuadratnya. Oke, karena di sini yang ada kuadrat-kuadratnya adalah negatif 5x kuadrat, ya udah berarti di sini kita tulis negatif 5x, ini juga sama, negatif 5x, terus hati-hati harus diingat, pernya juga harus sama, yaitu negatif 5, kayak gitu. Langkah berikutnya sama, yang ini, yang paling depan dikali dengan yang paling belakang, atau dibalik juga sama, yang paling belakang kali yang paling depan, selalu kayak gitu kan tadi ya. 10 dikali negatif 5 adalah negatif 50 ya kan. Nah, tulis kayak gini deh. Nah, sekarang kita berpikir berapa dikali berapa yang hasilnya negatif 50, tapi kalau dijumlah hasilnya harus ini, negatif 23. Kak Sari udah coba-coba ya, yaitu 2 sama negatif 25. Cek dulu, 2 dikali negatif 25 adalah benar negatif 50. Dan 2 ditambah negatif 25 itu juga pas, yaitu negatif 23. Jadi ini yang Kak Sari pilih. Kalau kalian barangkali perlu beberapa kali coba-coba, tapi nggak apa-apa deh ya, kombinasinya boleh digonta-ganti. Pokoknya nanti ketemu yang hasilnya sesuai. Kalau dikali hasilnya negatif 50, dan kalau dijumlah atau ditambah
2, hasilnya adalah negatif 23. Kali ini Kak Sari langsung aja udah kasih tahu ya, yaitu 2 dan negatif 25. Nah, ini kita tulis 2 itu kan positif 2 ya, berarti di sini tulis positif 2. Nih, satunya lagi negatif 25, tulis di sini negatif 25. Oke, sudah penuh semua. Sekarang salah satu harus kita bagi dengan negatif 5. Boleh yang depan, boleh yang belakang. Kalau lihat angkanya sih lebih bagus yang belakang ini ya. Nanti kan negatif 5x dibagi negatif 5 bisa, yaitu x saja. Terus negatif 25 dibagi negatif 5 juga bisa, yaitu positif 5. Jadi yang depan ini kita tulis tetap negatif 5x ditambah 2. Nah, yang belakang nih, negatif 5x dibagi negatif 5 adalah x saja. Negatif 25 dibagi negatif 5 adalah positif 5. Ya kan? Negatif bagi negatif itu positif. Berarti 25 bagi 5 aja ngitungnya. Jadi positif 5. Sama dengan berapa? Sama dengan 0. Nah, langkah terakhir, negatif 5x ditambah 2 akan kita jadikan 0. Caranya kayak gini. Negatif 5x sama dengan lawannya positif 2 itu apa? Lawannya adalah negatif 2. Ya kan? Nah, negatif 5x sama dengan negatif 2. Berarti x sama dengan berapa dong? Ya, negatif 2 dibagi negatif 5. Nulisnya gini, negatif 2 per negatif 5. Atau sama dengan berapa? Ini negatif bagi negatif kan positif ya. Berarti 2 per 5 saja. Tuh, udah ketemu. X-nya sama dengan 2 per 5. Atau satu lagi, x ditambah 5 ini akan kita jadikan 0. Berarti x sama dengan lawannya positif 5 adalah negatif 5. Sudah, gitu aja. Maka inilah himpunan penyelesaiannya ya, yaitu 2 per 5 dan negatif 5. Tinggal kita tulis di sini HP sama dengan 2 per 5, negatif 5. Oke. Selesai. Seperti ini loh Dek, cara mengerjakan dengan metode pemfaktoran atau dengan cara memfaktorkan. Ya, langkah-langkahnya diingat-ingat. Nah, nanti bagian mana yang kurang kamu pahami boleh ditanyakan di kolom komentar, oke? Atau kalau punya soal yang serupa seperti ini dan ingin tanya jawab dengan Kak Sari, di dalam grup saja. Grupnya ada yang grup berbayar, enak banget bukanya itu setiap hari, tapi ada juga kok grup yang gratis. Meskipun bukannya hanya 1 minggu sekali, tapi lumayan lah ya, namanya juga gratisan ya. Nah, untuk gabungnya mau yang berbayar atau gratis nomornya sama di 081 456 10 9870. Langsung aja kamu hubungi ke nomor ini terus bilang, Kak Sari aku mau gabung ke grupnya ya, nanti Kak Sari bantu caranya. Oke, udah karena 3 soal sudah selesai Kak Sari bahas, berarti sekarang waktunya pamit. Nah, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.